Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini di Kendari sekarang sudah jam 20.34, karena Masih saya di 1 jam. sini, ya, kita di sini waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu meskipun dalam suasana COVID, sehingga pertemuan kita hanya dalam kelas virtual dalam rangka untuk mencari atau ingin mendapatkan beberapa informasi dari Bapak Ibu, atau kita diskusi beberapa hal terkait dengan pelaksanaan uji kinerja angkatan kedua di Untan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, seperti yang saya singgung tadi bahwa pertemuan kita malam ini adalah tujuannya untuk mendiskusikan beberapa hal yang tentu terkait langsung dengan pekerjaan Bapak Ibu sebagai penguji beberapa hari ini, mungkin sampai besok. Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas menguji? Sudah Sudah, selesai? Pak. Alhamdulillah sudah. Sudah, oke, baik. Berarti sudah banyak hal-hal yang Bapak Ibu alami selama mulai dari menilai portofolio, kemudian RPP atau dalam hal ini perangkat pembelajaran, kemudian juga yang paling penting adalah Bapak Ibu menilai praktik pembelajaran berupa video yang dikirimkan oleh para mahasiswa, ya, mahasiswa kita yang secara online. Oke, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan, paling tidak ada 5 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu terkait dengan tugas yang Bapak Ibu telah laksanakan beberapa hari ini. Ini boleh bebas saja Bapak Ibu, siapa yang duluan, siapa yang selanjutnya, ini bebas saja. Yang pertama, Pak Ibu, apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk mempersiapkan diri menjadi penguji UKIN? Boleh silakan Bapak Ibu, siapa yang duluan yang mau mengemukakan apa yang dialami begitu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya yang pertama menanggapi Siti Harijah, Pak. Ya. Jadi hal yang saya lakukan pertama tentu setelah mengikuti TOT kami kan sudah mendapat materi. Betul Bu, ya. Jadi mempelajari Pak, karena ada hal yang baru yaitu portofolio. Kalau untuk yang RPP video itu menilai pelaksanaan pembelajaran mungkin tidak terlalu jauh berbeda, hanya ada sedikit perubahan saja dari dengan yang lalu ya Bu ya. Lalu ya. Ibu Halijah tahun lalu Ibu penguji juga ya? Iya, penguji Pak. Oh iya, ya. Oke, silakan Bu. Jadi untuk tahun ini kan ada perbedaan di portofolio gitu ya. Jadi saya juga harus memahami, membaca, jangan sampai nanti saya keliru menilai apa yang sudah diunggah oleh peserta. Ya, kalau kesalahan saya itu menguntungkan mungkin tidak masalah ya Pak, tapi kalau kesalahan itu merugikan itu kan menjadi masalah besar. Itu yang saya lakukan. Pada saat saya akan menguji UKIN. Itu Pak, terima kasih. Iya, oke, baik Bu. Ya.
Bu Mardia mungkin ada pengalaman mungkin. Oh iya Pak. Sebelumnya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zafa, Bu Siti, Bang Ya, Wija, Pak Egi dan Bu Erlina. Izin Pak, saya menyampaikan pertanyaan Bapak tadi itu. Alhamdulillah di hari kedua tidak ada kendala untuk kelompok yang saya nilai. Kemudian persiapan yang saya alhamdulillah berjalan dengan baik hari kedua ini. Persiapan yang saya lakukan yang pertama adalah tentu saya menyesuaikan waktu dengan kegiatan saya juga di sekolah, Pak. Artinya karena saya juga sebagai pendidik, jadi memang menyesuaikan waktu terlebih dahulu supaya dua-duanya bisa berjalan dengan sangat baik, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, tentu saya menghubungi partner penguji saya, yaitu Bapak dosen pembimbing mahasiswa. Kemudian yang kami lakukan juga adalah menyesuaikan persepsi Pak, sehingga pada saat penilaian nanti tidak ada penilaian-penilaian yang jomplang ataupun terlalu jauh, sehingga tadi benar kata Bu Siti tidak merugikan mereka dengan usaha yang sudah dilakukan dengan begitu kerasnya Pak. Jadi seperti itu iya, untuk iya. saya lakukan persiapannya. Iya, tapi kan Bu Mardia ya, Iya Pak. panitia lokal atau apa namanya prodi PPG ya, koordinator dengan Pak Sekretaris dan IT-nya kan di sana sudah melaksanakan ini ya kemarin ya, penyamaan persepsi. Sudah Pak. Jadi mungkin makanya mungkin dari situ mungkin Bu ya juga Iya. Ibu memahami. Oke, baik. Pak Dan tidak Heri, lupa juga saya maaf Pak tambah Pak, Heri. boleh? Oh, ya, boleh silakan Bu, Ya. silakan. Masalah portofolio Pak, tentu kan portofolio ini adalah penilaian yang baru di PPG tahun Iya, betul. 2020. Itu juga harus dipahami dengan baik, sehingga apa yang diupload oleh mahasiswa itu memang mesti sesuai dengan tempatnya masing-masing, mana yang publikasi, mana yang informasi, inovasi, dan satunya lagi itu. Jadi memang harus sesuai dengan tempatnya dan seperti itu. Iya, baik Bu. Cukup Pak. Itu aja Bu, Bu Mardia. Cukup Pak. Pak Heri, mohon maaf Pak Heri. Ada tambahan mungkin Pak Heri? Ya, terima kasih Pak Jafar sebagai penyelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak di jauh sana selalu sehat Pak ya, sehingga bisa memantau dan membimbing. Amin, amin ya Allah. Terhormat Ibu Siti, Bu Mardia, Bu Erlina, dan Bang Dwija sebagai fasilitator admin di FK Puntan yang selalu membantu kami, Bang Dwija itu Pak Jafar. Ada beberapa hal mungkin yang sebetulnya mungkin ini keluhan gitu ya, pengaduan baik dari saya sebagai penguji maupun penyampai aspirasi dari mahasiswa. Sehubungan dengan yang pertama masalah portofolio Pak Jafar gitu ya. Iya. Ada beberapa hal yang kadang saya salah persepsi, dimasukkan di poin yang berbeda, sementara di petunjuk susah untuk. Jadi mudah-mudahan ini kesalahan saya yang bisa menguntungkan mahasiswa. Misalnya begini gitu Pak Jafar, mohon maaf ya. Ini karena ketidakpahaman saya mungkin. Ada disebutkan di deskripsinya itu dia sebagai peserta tingkat kecamatan, maka saya langsung melihat ke petunjuk sebagai peserta tingkat kecamatan. Tapi begitu saya koordinasi dengan teman guru Pamong, lah Pak bukan di situ tempatnya, itu kan ada jamnya katanya gitu. Akhirnya ubahlah keadaan, walaupun di situ sebetulnya untuk pencarian informasi baru gitu, tapi dia sebagai peserta. Nah, ada hal-hal seperti itu yang mungkin sedikit membingungkan bagi saya. Kemudian untuk masalah
video ya, video pembelajaran itu memang sangat sulit kita mengamati, terutama saya mengamati video pembelajaran dengan rubrik yang sudah disediakan oleh panitia nasional. Di situ banyak sekali poin-poin untuk menilai profil gurunya. Sementara kemampuan keterampilan mahasiswa di sini melaksanakan kegiatan pembelajaran, terutama untuk masalah rekaman videonya dan editingnya, itu sehingga bagi kami agak sedikit kesulitan gitu, Pak Jafar, untuk menilai dan melihat profil guru pada saat melaksanakan pembelajaran. Dilaksanakan secara daring, tapi yang di-syuting misalnya laptopnya. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi ya dalam hal ini saya juga dapat memahami keterbatasan dari para mahasiswa, sehingga ya tidak terlalu menjadi beban bagi saya untuk memberi penilaian yang sebetulnya kalau rekamannya bagus, editingnya bagus, mungkin tampilan pengajarnya juga bagus. Hal seperti itu, Pak Jafar, yang mungkin nanti bisa disampaikan ke panitia pusat nasional, bahwa ada hal-hal yang sebetulnya mungkin bukan tidak terpikirkan, mungkin tidak tidak terjangkau para pengambil kebijakan di Jakarta. Misalnya kemarin untung saja panitia nasional punya kebijakan yang sangat membantu mahasiswa. Sampai pukul 10-an malam kemarin masih ada yang belum bisa upload. Saya merasa kasihan juga, sampai ada yang bilang saya masih menunggu di gunung, menunggu sinyal sampai bisa upload. Nah, padahal sudah malam, Pak, ya. Alhamdulillah panitia pusat ada kebijakan mungkin berlaku hanya untuk di daerah kami. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Jafar. Oke, baik. Bu Urai, silakan Bu. Ada mungkin bagaimana, ada persiapan khusus mungkin Bu Urai dalam ini. Bu Urai Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam persiapan yang kami lakukan kemarin itu ya, sudah mengikuti beberapa kegiatan. Nah, dari situlah kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana menyelesaikan kegiatan ini sampai tuntas hingga hari kedua ini menguji di gelombang kedua. Nah, adapun kendala-kendala yang saya hadapi kemarin di hari pertama itu, mahasiswa mengupload videonya itu sampai jam 11 malam saya tunggu, Pak. Iya. Akhirnya sambil menunggu yang uploadan yang hasilnya yang bagus itu, saya minta uploadan yang durasinya yang hanya berapa menit dulu gitu, dipilah dulu. Nah, sambil mereka mengirim lewat WA di WA saya. Nah, dari situlah saya bisa menilai sambil menunggu uploadan yang udah sampai pada jam 11 malam. Nah, gitu. Itu yang sama kendalanya. Nah, yang hari kedua yang tadi itu ada karena mereka mengirim melewati Google Drive itu, sehingga saya tidak bisa bukanya, Pak. Nah, mungkin dia kunci, Bu, ya? Iya, terkunci gitu. Dan akhirnya jalan keluarnya saya minta kirim WA juga. Nah, dari itulah saya bisa menilai pekerjaan mahasiswa tersebut, Pak. Gitu. Mungkin selain itu juga sudah ada beberapa yang sudah tidak ada kendala, lancar dari peserta pertama sampai keempat itu lancar gitu. Iya, Bu. Oke. Pak yang saya hadapi. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bu. Iya, oke. Iya, oke. Saya lanjut lagi, Bu, ya, Bapak Ibu. Ini khususnya nanti kendala dari Bapak Ibu yang dirasakan ketika menonton video itu.
ini ketika menilai pada saat menonton video. Apa saja yang Bapak Ibu alami gitu. Tadi Pak Heri tadi sudah menyampaikan beberapa hal tentang itu. Mungkin masih ada tambahan Pak, Bapak Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kendala yang saya alami, jadi untuk menilai secara keseluruhan itu kan sulit ya Pak. Memang banyak perasaan kami bermain saat menilai, jujur itu ya. Mengapa? Itu juga bukan kesalahan guru, karena video yang dikirim itu kan hanya 40 menit. Tentu kalau tim editingnya tak pandai, mungkin ada bagian-bagian yang seharusnya muncul itu tidak masuk dalam kegiatan. Terus mungkin cara perekaman gitu ya, mungkin mereka baru belajar cara merekam. Jadi fokus-fokus yang harus dimunculkan itu tidak maksimal. Padahal untuk di bagian awal, di bagian pelaksanaan pembelajaran itu kan lebih pada melihat guru yang mempesona. Nah itu kami ya kadang-kadang gelap videonya itu, tapi kami bersangka baik saja guru itu tetap tampil mempesona. Terima kasih itu Pak. Iya baik Bu. Iya Bu Mardia gimana Bu? Ada terima kasih Bu, Pak. apa kendala Ibu? Iya. Soal video ya Pak ya. Itu tadi Pak, masalahnya adalah di pengambilan posisi mahasiswa ketika menyampaikan ataupun memberikan pembelajaran pada saat itu. Jadi posisinya itu kan kalau yang mengambil memang tidak pandai, jadi dia akan ke samping gitu. Jadi mahasiswa itu ke samping. Jadi itu sulit dinilai karena memang mimik wajah tidak nampak, kemudian apakah keadaan badan juga bugar dan sehat, kemudian bagaimana penyampaiannya juga tidak bisa terlihat seperti itu, karena memang banyak poin tadi betul kata Bu Siti, ada banyak poin di memesona tadi ya Pak ya. Jadi tapi kami itu tadi positive thinking saja gitu. Jadi kalau tapi memang sudah dipesankan sebetulnya kepada mahasiswa ini untuk pengambilan itu memang posisinya tampak wajah gitu kan ya. Jadi sehingga begitu penilaian itu maksimal. Itu aja sih Pak. Kalau yang lain kurang profesional. Pengambilannya kurang profesional mungkin. Iya betul Pak. Kadang-kadang hanya satu posisi aja Pak. Maksudnya itu kan kalau memang bisa dinilai secara utuh tuh jalan gitu kan. Jadi kalau yang ngajak itu jalan, berarti yang ngambil video juga jalan, mengikut. Kemudian jalan juga anak juga misalnya pada saat posisi atau kegiatan mereka berdiskusi itu juga disorot ketika yang anak melakukan diskusi, yang mempresentasikan gitu maksudnya. Tapi itulah tadi Pak, yang ngambil nggak tahu siapa. Tapi yang Ibu yang menilai videonya itu luring apa daring Bu? Ya, ada yang daring, ada yang luring. Iya, kalau hari ini kebetulan banyak yang luring Pak di kelompok saya. Oh ini. Gitu. Iya. Kelompok yang saya nilai. Jadi gitu. memang harusnya jadi posisi-posisi yang ini yang apa namanya, yang perlu penekanan untuk diambil itu mestinya diambil ya Bu ya. Iya betul. Kemudian pencahayaan juga Pak ya bergantung lagi kepada apa namanya alat yang digunakan kan seperti itu. Dipakai Yang dipakai. Ya. Itu aja Pak Heri ada tambahan Pak Heri? Iya. Iya Pak. Jadi sebetulnya begini, pada saat review pembelajaran, review video pembelajaran, itu teknik-teknik pengambilan sebetulnya sudah dikasih tahu bahwa tidak bisa satu kali sampai selesai 40 menit atau 70 menit. Jadi cut per cut gitu, satu adegan disuruh, adegan disuruh sehingga muncul utuh kegiatannya. Ya, tapi mungkin di daerah mahasiswa itu kameramennya mungkin tidak ada yang profesional, kemudian cara editingnya malah ada yang kasihan sudah direkam yang muncul malah suaranya saja, katanya pas ada yang datang pula dari Jakarta, katanya penyelia, mungkin Bapak kali yang datang. Oh, yang kemarin Bu, ini Bu Rosida ya, Bu Rosida kayaknya ya, waktu saya masuk. Rosida, gitu. Oh, saya masuk.
Padahal saya kan nongol aja, Bu, Pak. Nongol aja, terus saya nggak ngapa-ngapain. Malah hilang katanya gambarnya. Pas saya pengujinya. Tapi bagus kok. Tapi bagus Bagus kok. keterampilan Bagus mengajarnya kok, bagus. saya ikut. Bagus ngajarinnya nggak bagus. Saya ikut kok Bu Rosida itu. Iya. Oh, jadi Bapak yang ini ya, yang menilai Iya, pas dia ya. bagian saya pengujinya. Oh, gitu, iya. Oke, makasih Pak. Bu Urai ada komentar, Bu? Baik Pak, mungkin hampir terkait video. Terkait dengan video itu mungkin saya hampir sama dengan Bu Mardia, kendalanya itu di pencahayaan. Nah, kadang di dalam kelas itu masih kurang jelas wajah gurunya. Wajah gurunya. Di situ ada instrumen yang bagaimana wajah guru ceria, bagaimana guru cara membimbing siswa gitu. Nah, itu kendala-kendala yang dalam video yang saya nilai, Pak. Nah, seperti itu saja, Pak. Oke, baik Bu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan ketiga. Ketika ini kendala Bapak Ibu yang dirasakan ketika menguji portofolio, menilai portofolio mahasiswa, gimana? Apa kendala yang Bapak Ibu alami? Gitu? Ya, terima kasih Pak. Mungkin kendala ini disebabkan Bu. Karena kurangnya sosialisasi Pak ke mahasiswa. Awal-awal kan tidak ada, tiba-tiba ada portofolio. Betul. Jadi kendala saya menilai yang pertama tadi mungkin mahasiswa salah meletakkan. Kemudian yang seharusnya tak dimasukkan gitu. Jadi tapi saya tidak menyalahkan mahasiswa, saya justru menyalahkan dari pusat mungkin karena sosialisasinya kurang. Mungkin nanti betul, sampaikan untuk yang berikutnya ya karena guru-guru kita kan Pak ya. Betul. Nah, kalau mungkin di Jawa gampang ini kalau kami di Kalimantan Bapak bisa melihat kondisi guru itu Pak kendala Pak. Iya. Betul. Memang ini juga di mana-mana Bu, kendala seperti ini kurangnya sosialisasi. Malah ini saya khawatir awal-awalnya itu, sehingga saya ingatkan kepada mahasiswa saya juga di Kendari. Saya katakan ini Bapak Ibu, ini bobotnya hanya 1 dari 7. Jangan sampai ini Bapak Ibu terlena dengan dengan portofolio ini, padahal dia bobotnya sedikit, 1 dari 7. Jangan sampai terlena sehingga untuk yang bobotnya yang besar, praktik pembelajaran dan RPP itu menjadi terabaikan, padahal itu yang besar. Nah, baru mereka tersadar seperti itu setelah saya beritahu. Mungkin juga kurang lebih seperti juga mungkin di sana. Bagaimana Bu Mardia? Iya Pak, terima kasih Pak. Sebetulnya kurang lebih dengan Bu Siti tadi Pak, hendaknya diberikan sosialisasi lebih awal. Karena di situ ada penilaian yang bagian refleksi. Kalau saya membaca di bagian refleksi itu sebetulnya adalah penilaian dalam 1 semester. Nah, ketika disampaikan kepada mahasiswa bahwa ada penilaian portofolio, mohon maaf Pak, artinya iya kaget Pak, artinya tidak semua guru itu memang menyiapkan. Dalam 1 semester mereka sudah memiliki analisis yang lengkap, misalnya analisis penilaian harian yang bisa dijadikan refleksi kan ya Pak dalam 1 bagiannya kan. Kemudian mereka juga memiliki lembaga kerja peserta didik dalam 1 semester. Nah, jadi rata-rata yang mereka unggah adalah hasil karya pada saat PPG yang mungkin hanya 4 lembar aja Pak, 4 sampai 6 saja seperti itu. Jadi kami pun bingung kan ya, jadi semuanya di situ RPP-nya pun kayak PPG gitu, kemudian LKPD-nya, kemudian tidak ada analisis. Jadi saya berpikirnya apakah Bapak Ibu guru ini tidak membuat analisis seperti itu dalamnya, cuma mungkin itu tadi Pak persiapannya untuk menyiapkan itu gitu. Kelihatannya begitu Bu. Kemudian mungkin jadi kaget gitu. Ya kaget. Kemudian mungkin pemahaman mereka itu secara utuh belum ada itu. Betul. Kemudian mungkin bahasa di dalam Pak
penyampaian di portofolio itu mungkin lebih disederhanakan, Pak. Ini kan Oh mungkin iya, bahasanya tidak terfokus langsung gitu kan. Ini penilaian, ini refleksi itu sebetulnya yang ini. Jadi mungkin lebih dirincikan lagi ketika tahun oh depan iya, mungkin ada lagi, iya, Pak, yang bagian iya, iya. portofolio. Ya. Baik Bu, ya. Pak, ya, Makasih, Pak. makasih. Pak Heri, ada komentar Pak Heri? Iya Pak, yang menjadi kesulitan saya yang kadang-kadang bukan sulit, sebenarnya ragu gitu saat meragukan poin-poin pada saat mahasiswa mengikuti webinar, mengikuti seminar atau karya disebutkan internasional gitu, tetapi di bukti fisiknya itu yang menyatakan atau mengatakan itu internasional itu sepertinya tidak ada gitu ya kan. Jadi di situ akhirnya saya ngambil yang terendah, jadi ngambilnya yang nasional saja. Saya tidak berani, takut salah gitu kan. Walaupun salahnya membuka, tapi kayaknya parah benar gitu. Kalau nanti sampai dikatakan itu sebetulnya nasional kok internasional. Nah, kemudian ada juga yang disebutkannya dituliskannya di situ nasional, tapi sementara provinsi gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi keraguan saya saat memberi scoring. Kemudian lagi ada poin-poin yang sebetulnya sudah berlebih gitu Pak, berlebih karena masing-masing poin itu kan masing-masing jenis itu sudah ada poin maksimumnya. Ya, ada maksimumnya. Jadi saya pertamanya tidak diisi, nah ini sudah melebihi. Tapi gitu menyamakan persepsi dengan teman, diisi saja Pak, nggak apa-apa katanya, nanti biar aja lah sistem yang akan melihatnya, ya sudah. Jadi mungkin hal-hal seperti itu Pak yang menjadi kendala dan keraguan saya. Iya. Baik Pak Heri. Bu Urai mungkin ada tambahan Bu? Baik Pak, mungkin saya sama dengan Pak Heri juga, muncul keraguan. Nah, raguan ya Bu ya. Ini bisa dikatakan inovasi baru atau tidak, karena yang itu adalah LKPD pada saat TPP gitu. Lalu videonya juga pada saat IG gitu. Akhirnya saya diskusi dengan dosen penguji, ya Ibu kasih aja karena udah diisi, ya dikasih aja, jangan sampai kosong, ya begitu. Ya udah kita sepakati diisi begitu. Pak masih ragu. Iya, oke. Jadi ke depan mungkin perlu ini ya, kata-kata operasional lagi mungkin, sehingga bisa membedakan ini yang inovasi, ini inovasi, ini bukan. Ya, betul Pak. Mungkin seperti itu ya. Iya Pak. Sehingga tidak muncul keraguan ya. Mungkin ini serba mendadak, jadi agak ini tuh masih belum. Ini baru boleh bertanya Pak Jafar, mohon maaf. Ya silakan Bu, silakan Pak Heri. Begini, mungkin saya ini mencuri start gitu kan, seperti kemarin di hari pertama saya selesaikan yang hari pertama 4 orang itu dari pagi sampai sore. Malamnya saya mencoba membuka untuk yang hari ini, ternyata bisa dibuka walaupun saat di entry tidak bisa disimpan. Tapi tetap saya koreksi, saya kasih catatan-catatan dulu gitu nih Pak. Nah ini ada catatan-catatannya untuk pembelajaran maupun untuk RPP. Jadi malam-malam itu saya ngoreksi RPP, melihat video, lalu di entry-nya baru tadi karena sudah bisa disimpan, termasuk juga portofolio. Untuk hal-hal seperti itu apakah diperbolehkan Pak? Boleh Pak, boleh. Nggak masalah Pak. Jadi bukan mencuri start, tapi iya akan lebih, artinya supaya tidak terburu-buru ini. Kalau sudah boleh membaca, takutnya di sistem kelihatan kok saya saat ngentri nilai 20 menit setengah jam selesai gitu. Takutnya kan terlihat seperti itu, padahal mengoreksinya malamnya gitu loh Pak. Mengoreksi malamnya, iya. Enggak, yang ini yang maksudnya ya jejak digitalnya. Jadi ini caranya nanti kan yang jadi acuan itu nanti Bapak
menonton memirsa itu videonya. Ya, acuannya itu. Jangan sampai itu 4 video 1 jam aja itu dinonton itu dinilai. Jadi Iya, kalau misalnya sampai Bapak selesai, sudah Pak. ini Nontonnya sampai selesai. ya. Makanya ketika Bapak nanti menilai, ya nggak apa-apa, menonton aja lagi sampai selesai. Supaya tidak kelihatan oleh sistem bahwa Bapak menilainya hanya 1 jam 4 video misalnya. 2 kali nonton jadi Pak ya. 2 kali nonton. Tapi kalau misalnya yang RPP, nggak apa-apa dinilai. Maksudnya dibaca, dikoreksi, atau dinilai secara manual dulu, nanti dipindah. Nanti dipindah, nggak apa-apa. Jadi seperti malam ini nih, gitu Pak. Kita 2 untuk besok nih. Rencananya saya mau nonton video lagi. Jadi catatannya sudah ada, besok tinggal entry gitu. Tapi nanti besok sebaiknya dinonton lagi Pak. Oh gitu, iyalah gitu. Okay. Iya. Terima kasih Pak. Oke Pak, ya oke. Ini kita lanjut ya dikit lagi. Menurut Bapak Ibu, hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dari pelaksanaan UKIN tahun ini? Jadi hal-hal yang perlu ditingkatkan. Siapa duluan saya, Pak? Mungkin pengaturan waktu ya Pak, karena antara kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa tengah waktu jaraknya itu terlalu dekat gitu Pak. Jadi mepet ya Bu ya. Itu yang yang artinya mungkin nanti dipertimbangkan kembali karena jujur Pak, selaku dosen saya instruktur, saya juga menyampaikan ke mahasiswa pandai-pandai mencuri waktu untuk membuat video UKIN. Kalau harus membuat sesuai jadwal itu tidak akan bisa terkejar, ya. Kapan mereka nanti pada saat review PPL 2 itu sudah boleh buat video UKIN, sampai saya katakan seperti itu. Jangan lagi menunggu kartu, nanti Bapak Ibu terlambat, karena untuk proses upload itu bukanlah hal yang mudah karena mereka luar biasa Pak mencari sinyal. Mungkin nanti ada waktu yang panjang untuk mereka Pak. Nah, makanya kemarin pada saat saya melihat di laman itu sudah ada semua peserta, memang saya buka semua Pak. Apa tujuannya? Saya mengklik ada enggak berkasnya. Ya, kalau tidak ada, kebetulan kan saya juga masuk di kelompok besar itu. Saya langsung sampaikan ke peserta, ini belum ada RPP, ini belum ada video, langsung saya sampaikan. Tujuannya itu memang yang seperti Pak Heri lakukan, bahkan saya di hari pertama saya sudah buka semua itu. Untuk apa? Mau ngecek apakah semua berkas sudah masuk. Karena khawatir kan peserta punya batas kan Pak untuk memasukkan data. Nah, sedangkan kalau kami penguji kan 2 hari, misalnya menguji hari pertama tanggal 25, tanggal 27 masih boleh nguji. Sedangkan peserta itu kan ada batas waktu, nanti udah tidak bisa lagi diterima di sistem. Nah, terus memang Pak, ujung-ujung memang ya berkali-kali buka itu Pak. Kalau saya mungkin akan terlihat di sistem kok sebentar benar buka videonya, karena hanya untuk mengecek apakah memang video itu bisa dibuka atau tidak. Ya kebanyakan mungkin kalau dilihat di sistem awal-awal tuh saya sebentar-sebentar bukanya Pak gitu. Nah, mungkin itu yang saran untuk ke depan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Bu Mardia, ada saran peningkatan kualitas pelaksanaan UKIN? Iya, Pak. Terima kasih tambahan saja, Pak. Tapi semoga tahun depan sistemnya tidak upload-mengupload, jadi tatap muka langsung ya, Pak ya. Iya. Karena memang kendalanya luar biasa. Hari ini saja mahasiswa yang saya bimbing di kelompok saya itu belum bisa upload ya. Jadi tadi konsultasi dengan Bu Siti seperti ini, lalu dapatlah solusi seperti itu, barulah dia lega Pak. Dia nunggu kan upload itu dari kemarin pagi, pokoknya dari hari pertama untuk tanggal penguploadan video. Jadi dia sampai begitu nangis, saya ini udah kesini Bu, saya udah naik ke bukit gitu, nggak ada juga sinyal gitu. Memang daerah Ketapang apa dia itu ya luar biasa memang itu Pak sinyalnya. Nah, jadi mungkin untuk kalau ya semoga saja tahun depan sudah berubah sudah bukan daring lagi. Iya Pak, karena jujur sekali lebih enak yang tatap muka lah Pak.
Ya, jadi kalau bisa ini mungkin waktu untuk penguploadan video itu lebih diperpanjang lagi. Iya, iya. Itu mungkin 4 hari seperti itu. Karena mempertimbangkan tadi ada wilayah-wilayah yang memang sangat sulit sekali sinyal. Ya. Gitu, Pak. Oke. Cukup. Terima kasih, Bu. Pak Heri, ada Sama-sama. masukan Pak Heri? Pak, kayaknya sudah disampaikan oleh Bu Siti dengan Bu Mardia. Masalahnya jadwal dengan ini ya, sinyal ya Pak ya. Iya, sinyal. Sinyal itu yang. Bu Urai gimana Bu Urai? Sudah ada tambahan? Ya baik Pak. Memang sama juga ya, di waktu juga Pak. Nah, karena banyak keluhan-keluhan juga dari kelompok saya, itu waktu mereka antara selesai UKIN ke UP nanti Pak. Nah itu sangat mepet. Jadi persiapan mereka untuk menyiapkan diri untuk UP itu sepertinya tidak ada lagi. Karena mereka ini jauh-jauh, ada dari Putus Sibau, ada dari Sintang. Jadi dalam perjalanan saja sudah memakan waktu 1 harian gitu. Begitu datang langsung besok UP. Nah, gitu Pak. Jadi masalahnya di waktu juga. Waktu ya, gitu, penjadwalan itu. Iya. Terkait dengan penjadwalan ini kan memang seperti kalau tahun lalu itu kan memang ada 5 angkatan. Tapi itu sudah dimulai sejak Februari, Bu. Nah, mungkin sebenarnya ini juga tahun 2000 ini itu jadwalnya juga seperti itu. Maret, Februari, Maret lah mulainya. Cuman karena kita keburu kedatangan pandemi COVID itu, sehingga ini jadi molor. Nah, sehingga ini beruntun mulai Juli, Agustus itu akhirnya 3 ini. Akhirnya juga panitia pusat kewalahan untuk menetapkan jadwal. Sementara PPG itu harus selesai sebelum 31 Desember. Ya, itu persoalannya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan bukan lagi seperti ini sistemnya, tapi kita sudah mulai bisa tatap muka. Oke, baik Bapak Ibu, terakhir bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang kesiapan dan kelayakan mahasiswa yang diuji untuk menjadi guru profesional? Ya, silakan Bapak Ibu, siapa yang mau duluan? Terima kasih Pak. Jadi pandangan saya sangat layak ya Pak. Jadi saya bahkan mengatakan ke teman-teman, UKIN bukanlah segala-galanya. Jadi apresiasilah yang sudah mereka lakukan sepanjang mulai dari awal mereka melaksanakan aktivitas PPG ini. Itu yang patut kita acung jempol. Ya, jadi bukan saya meremehkan UKIN, bukan, tetapi saya katakan UKIN bukanlah segalanya. Jadi kalau dilihat dari dedikasi mereka luar biasa, Pak, luar biasa. Saya karena kan melihat komunikasi dengan mereka luar biasa. Jadi sangat layak mereka untuk menjadi guru. Ya, karena kalau saya mengajar di kota kan Pak, segalanya lancar. Saya tidak pernah merasakan mengajar di daerah. Jadi luar biasa, mereka sangat layak menjadi guru Pak. Terima kasih. Baik Bu. Bu Mardia gimana Bu? Ada? Iya Pak. Jadi sama dengan Bu Siti, kesiapan dan layaknya mahasiswa PPG ini untuk menjadi guru profesional sangat-sangat layak sekali. Pertama mungkin tadi disampaikan bahwa mereka ini berasal dari daerah Pak yang sinyal saja susah gitu Pak ya. Kemudian bagaimana mereka juga mungkin yang ilmu-ilmu yang mereka belum dapatkan yang sebelumnya, mungkin dengan sistem ataupun teknik pembelajaran yang seperti biasa saja ya Pak ya, hanya terfokus kepada guru saja, kemudian gaya lama lah ya Pak ya. Tetapi ketika mereka masuk PPG, itu tadi banyak sekali pengalaman atau pembelajaran yang sudah mereka dapatkan. Yang tadinya mereka tidak tahu bagaimana mereka membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, rencananya dulu, kemudian pelaksanaannya, membuat video, kemudian aplikasi-aplikasi yang juga
mereka belum tahu sebelumnya, itu mereka pelajari dengan sangat luar biasa. Kemudian kesiapan yang sangat panjang, fisik, mental, meninggalkan keluarga, anak dan sebagainya begitu ya Pak ya. Itu luar biasa Bu ya. merupakan kesiapan yang sangat panjang Pak. Jadi kalau mungkin saya Pak sanggup Pak, cuman mungkin kalau di daerah saya belum pernah ke sana. Kalau menyentuh belum tentu ya Bu ya. Ya belum tentu Pak saya. Kalau menyentuh daerah mereka sudah gitu. Tapi kalau untuk mengalami yang seperti mereka ini saya belum gitu. Jadi untuk melihat kelayakannya sangat layak sekali. Dengan 3 bulan Pak perjuangannya seperti itu. Luar biasa Bu ya. Luar biasa. Acung jempol Pak. Iya Bu. Iya luar biasa betul. Saya punya mahasiswa itu kan, saya juga membimbing mahasiswa tapi memang mahasiswa saya itu di Jawa Timur semuanya, Jawa Timur. Jadi mereka itu PPG di Haluoleo. Luar biasa itu, luar biasa. Saya sangat apresiasi, sangat bangga dengan mereka. Luar biasa tuh dedikasi mereka, perjuangan mereka. Ya, tidak mengenal pagi malam. Betul, tidak Pak. Kenal waktu. Oke Bu, iya terima kasih Bu. Bu Pak Heri, silakan Pak Heri. Ya, ya seperti kata Ibu Siti Pak ya, bahwa UKIN memang bukan segala-galanya. Saya mencontohkan ke mahasiswa itu, Bapak Ibu pada saat kuliah menempuh 144 kurang lebih SKS. Itu hanya dengan 4 SKS skripsi, Ibu Bapak belum dinyatakan lulus. Jadi yang 140 itu seolah-olah tidak berguna. Jadi saya mencontohkan seperti itu. Jadi UKIN ini, kata saya, bahwa UKIN ini memang akan menentukan predikat Ibu dan Bapak sebagai guru profesional atau tidak. Maka kalau hanya dilihat UKIN-nya, akan banyak sekali kritikan gitu Pak terhadap mahasiswa. Tapi jika kita lihat runut dari awal, ya, awal proses mereka mulai mengikuti kegiatan PPG ini, dimulai dari pendalaman materi sampai ke pengembangan perangkat dan review segala macam, itu sangat tersentuh Pak. Saya sangat kadang-kadang ya Allah sampai segitunya mahasiswa saking perjuangan mereka Pak ya. Untuk membuat video Pak, mereka itu ada yang harus dari rumah ke rumah mendatangi siswanya, meminta izin untuk kumpul di sekolah. Kemudian pada saat mereka membuat rekaman video pembelajaran yang pertama yang harus ditampilkan itu kadang di rumah, kadang di sekolah, kadang yang saking ingin menunjukkannya bahwa mereka itu memang mampu dan bertekad menjadi profil guru abad 21, sampai-sampai mereka melaksanakan kegiatan online itu siswanya itu di depannya karena wifi tidak ada. Itu pada saat awal-awal kegiatan review itu. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga jika ada fasilitas mampu melaksanakan itu. Jadi karena yang ada wifi-nya itu hanya ada 1 di kafe itu, maka siswanya dibayarin minum di situ. Sehingga mereka bisa mendapatkan wifi, dipinjamkan laptop dan sebagainya, HP. Jadi begitu berbicara, ya suaranya bukan suara yang dari laptop, suara aslinya yang dengar. Suara aslinya kedengaran Pak ya. Iya, hal-hal seperti itu saya pikir memang perlu dipertimbangkan juga. Jadi tidak hanya melihat di akhir saja. Kreativitas Pak ya, kreativitas guru. Jadi secara umum keseluruhan sih saya sangat setuju mereka itu memang layak dikatakan guru profesional. Gitu Pak. Iya. Oke. Iya. Ya, makasih Pak. Bu Urai ada tambahan Bu? Baik Pak, kalau melihat dari perjuangan mereka, melihat dari pengorbanan mereka, memang mereka itu dikatakan layak sebagai guru profesional. Nah, mereka juga keingintahuan mereka tentang ya pembuatan perencanaan, pembelajaran, terus ini mereka sangat bersyukur sekali. Ini khusus di kelompok saya ya. Pembuatan PTK Pak, dalam pembuatan PTK, karena selama ini mereka tidak pernah sekali membuat PTK.
katanya begitu. Nah, dengan adanya PPG, mereka ingin tahu bagaimana sih membuat PTK, mulai dari perencanaannya bagaimana, mulai dari pelaksanaannya, terus dengan merefleksinya bagaimana, lalu mengolah datanya bagaimana. Nah, dari situ mereka dari kegiatan PPG ini mereka jadi tahu bahwa bisa melakukan PTK di kelasnya masing-masing begitu, Pak. Nah, itu mereka sangat bersyukur sekali sudah tahu membuat PTK gitu, Pak. Insya Allah mudah-mudahan mereka bisa menjalankannya nanti, mungkin bisa bermanfaat untuk mereka kenaikan pangkat atau dan lain-lain. Iya. Terima kasih, Pak. Itu saja, Pak. Iya. Iya, makasih Bu. Iya, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ya, memang saya katakan tadi bukan hanya Bapak Ibu yang merasakan, saya juga, karena juga saya sebagai fasilitator, sebagai dosen juga terhadap mahasiswa saya. Memang luar biasa, sejak awal saya mengikuti PPG, mengikuti mahasiswa PPG, luar biasa itu semangat mereka luar biasa, kreativitas mereka, dan mereka apapun disuruhkan tidak ada mengeluhnya begitu maksud saya. Jadi luar biasa memang perjuangan para guru-guru kita di PPG. Iya, saya kira itu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah memberikan dan saya kira informasi-informasi yang Bapak Ibu sampaikan ini akan sangat bermanfaat untuk menjadi masukan bagi Pak pemangku kebijakan, khususnya panitia nasional, dalam rangka memperbaiki pelaksanaan ujian UKM PPG, baik itu UKIN, khususnya UKIN, untuk ke depan, karena memang ini penting informasi-informasi seperti itu penting, karena memang UKIN pada tahun ini baru pertama kali, dan ini dari hasil evaluasi nanti apakah ini, kalaupun misalnya sudah boleh tatap muka, apakah ini, kalau ini dianggap lebih efektif, maka mungkin paling tidak mungkin akan ada misalnya UKIN blended mungkin, atau seperti apa, nanti bergantung dari masukan-masukan dari Bapak Ibu termasuk di seluruh Indonesia. Ya, ini saya kira itu, dan saya menangkap tadi bahwa memang kendala kita di mana-mana itu yang paling dominan adalah kendala jaringan bagi para mahasiswa. Luar biasa mahasiswa kita itu naik gunung, naik pohon untuk mencari jaringan, itu bukan hal yang mudah itu. Mungkin kalau kita mungkin akan berpikir banyak kali mungkin harus memanjat pohon untuk cari jaringan itu. Ya, luar biasa itu, pergi ke hutan untuk cari jaringan hanya untuk sekedar mencari jaringan. Karena deadline untuk menyelesaikan tugas, ya, mengejar deadline, ya, maka itu. Nah, oleh karena itu juga yang perlu kita syukuri bahwa beberapa kali saya ikuti perkembangan, beberapa kali panitia pusat itu mencoba membuat kebijakan-kebijakan seperti memperpanjang waktu upload berkas mahasiswa. Itu saya kira itu langkah-langkah yang memang pantas untuk dilakukan oleh panitia nasional, dari belajar dari kondisi mahasiswa kita yang sangat beragam dari seluruh Indonesia. Bahkan mahasiswa kami juga ada yang dari Papua, dari Kalimantan Utara juga, ya, dari Maluku Utara. Itu semua mengeluhkan jaringan Pak, setengah mati kita. Ya, tapi mereka tetap saja semangatnya luar biasa. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita malam ini. Sekali lagi mudah-mudahan informasi apa yang Bapak Ibu masukkan akan menjadi bahan nanti untuk perbaikan pada pelaksanaan ujian yang akan datang.
mohon maaf atas segala kekurangan dan sekaligus mohon maaf karena saya telah mengambil waktu Bapak Ibu malam ini. Tapi ini adalah juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab kita kepada negara, karena ini bagian dari pengabdian kita kepada negara. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf. Kita akhiri Bapak Ibu ya. Ya Pak. Sama-sama. Oke, ya. Sama-sama, Kita akhiri. Suara kita ke pusat. Alhamdulillah ya, insya Allah Pak. Insya Allah akan saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu kita cukupkan ya. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Oke ya, makasih Bu. Ya, terima kasih. Ketemu lagi Bu. Iya. Terima kasih. Iya. Amo. Mohon izin saya list Bu ya. Sama Pak izin. Bapak Ibu ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.